Shalom, pemirsa Mimbar Kristen di Dimas Kristen dan umat Kristen dimanapun saudara berada. Bersama dengan kami kembali, Mimbar Kristen di Dimas Kristen edisi hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Berada di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Alam Sutra. Kami ingin melayani saudara pada hari Minggu ini. Saksikan dan ikutilah. Shalom saudaraku,
Saya mewakili Pendeta Dr. Yesaya Pariaji sebagai Gembala Sidang dari Gereja Tiberias Indonesia, dan kami sangat merasa diberkati, terhormat untuk diundang membawa renungan dalam mimbar Kristen Ditjen Bimas Kristen. Dan dalam kesempatan ini saya tergerak untuk membawakan satu ayat di dalam firman Tuhan bagi kita sekalian, yang terdapat dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ini mungkin lebih dikenal dengan ayatnya yang ke-11, di mana ayatnya yang ke-11 lebih sering dikutip. Karena di ayat yang ke-11 Tuhan berkata bahwa Ia memiliki rancangan yang ada pada kita dan mengenai kita, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi tentu kita mengetahui Yeremia 29 ayat 7 mendahului ayatnya yang ke-11. Saya percaya saudaraku sekalian bahwa rancangan Tuhan yang baik bagi kita, yang bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan bagi kita semua, juga bertalian dengan kesejahteraan kota kita, komunitas kita. Kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota kita. Sebab kesejahteraan kita pribadi, keluarga kita, gereja kita tergantung juga sedikit banyak dengan kesejahteraan kota di mana kita berada. Tentu saudaraku, ayat ini mungkin tidak mudah bagi orang Yahudi untuk mentaatinya saat itu. Mereka dibuang ke Babel. Mereka dibuang dalam satu kota yang adalah negara adik kuasa saat itu yang terkenal dengan supremasi militer dan kekejamannya. Mungkin Nebukadnezar dan tentaranya saat itu membunuh orang-orang yang mereka kasihi di Yudea, Israel. Mungkin membunuh kakak mereka, adik mereka, keluarga mereka, kerabat mereka. Dan beberapa orang Yahudi dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan perintahkan lewat Nabi Yeremia untuk mengusahakan kesejahteraan kota tersebut, yang adalah lambang penindasan bagi mereka, lambang penjajahan dan kekejaman bagi mereka. Tetapi kesejahteraan mereka tergantung dengan kesejahteraan kota tersebut. Nebukadnezar seorang raja yang kejam, seorang diktator yang kejam, tetapi dia tidak bodoh. Nebukadnezar adalah ahli dalam menseleksi human resource. Dia menseleksi talenta yang terbaik, saudara. Dan itu kenapa dia membuang beberapa orang Yahudi ke Babel. Karena dia tahu orang Yahudi cerdas-cerdas, orang Yahudi pintar-pintar. Dan dia seleksi beberapa orang dalam dipilih untuk terlibat dalam rencana pembangunannya. Dan salah satu yang dipilih tentu kita tahu Daniel, kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, dan Yehezkiel pun adalah salah satu orang buangan. Sementara Yeremia yang kitabnya kita baca saat ini, saudaraku, dia tetap berada di Yudea. Demikian juga saya percaya kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan.
dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Itu kenapa Gembala Sidang dari Gereja Tiberias Indonesia selalu menyuarakan bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan harus selalu berupaya jadi garam, jadi terang, jadi the best dalam segala yang mereka kerjakan. Harus excellence dalam apapun yang kita kerjakan. Karena orang yang skillful, orang yang excellence, orang-orang yang punya keahlian saudaraku, mereka akan selalu terpakai dan dibutuhkan dimanapun mereka berada. Orang-orang Yahudi dan dalam sejarah Yahudi, saudara, mungkin kita tahu ya bahwa kalau ada satu ras di dunia ini yang paling menjadi korban dari diskriminasi dan persekusi yang paling kejam, itu adalah bangsa Yahudi. Tetapi mereka selalu punya skill, punya keahlian, dan mereka selalu mengejar untuk memiliki ilmu sehingga selalu dibutuhkan. Demikian juga saya percaya, saudaraku yang terkasih, bahwa kita anak-anak Tuhan harus terpanggil untuk menjadi garam dan terang. Dalam setiap bidang yang kau geluti, dalam setiap industri di mana kau berada, selalu strive for excellence. Selalu usahakan yang terbaik. Karena saudaraku, kalau kita selalu menjadi solusi bukan masalah, kita selalu akan dibutuhkan untuk bangsa dan negara kita. Dan kembali dalam kesempatan ini, kita diingatkan saudaraku, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tunduk dan taat kepada pemerintah di mana kita berada. Bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara kita, kota di mana kita berada. Sebab saudara dan saya dipanggil untuk itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus kami menghadapkan ya Tuhan bangsa dan negara kami di hadapan takhta kudus-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, setiap jalan kami ya Tuhan, biarlah selalu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya kasih-Mu besar bagi bangsa dan negara kami. Dan pertama-tama ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, di mana Engkau yang berfirman bahwa setiap anak-anak Tuhan harus tunduk dan taat kepada pemerintah yang Kau tetapkan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa untuk Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Kiranya ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden bersama dengan setiap jajaran menteri, Kau karuniai hikmat dan marifat. Apapun kebijakan mereka, keputusan mereka sesuai kehendak-Mu untuk datangkan kebaikan bagi bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Kementerian Agama, Bapak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Kami berdoa ya Tuhan dalam memimpin Kementerian Agama, biarlah kerukunan agama dapat terajut dalam masa pemerintahannya. Dan kami berdoa setiap umat beragama dapat menjadi solusi bagi setiap permasalahan bangsa dan negara kami, saling mengasihi dan saling rukun satu sama lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk Dirjen Bimas Kristen yang dipimpin oleh Profesor Dr. Thomas Penturi. Kami doa dalam memimpin setiap aras gereja yang ada di Indonesia ini. Kami doa setiap umat Kristiani dapat menjadi garam dan terang. Umat Kristiani dapat taat dan tunduk kepada pemerintah, dan kami bahu-membahu mengusahakan kesejahteraan bangsa negara kami, kota di mana kami berada ya Tuhan, sehingga dalam mengatasi krisis ini, terutama COVID-19, kami dapat bangkit dari keterpurukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bukit Golgota
berdiri salib yang kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati berkata. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Maaf kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan, kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Maaf kasih-Mu menjemputku di sana. Pelaksanaan ibadah mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen edisi hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kami atas nama tim mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Aristo Pariaji dari Gereja Tiberias Indonesia dan juga puji-pujian dari Gereja Tiberias serta puji-pujian dari Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Semoga pelayanan kami pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita taati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam tatanan new normal ini. Sama seperti Gereja Tiberias Indonesia, cabang Alam Sutra yang menerapkan bagi jemaatnya untuk menjaga jarak dan mengharuskan jemaat menggunakan masker serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tetap nantikan kami edisi Mimbar Kristen hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 dan kunjungi kami website, YouTube serta Instagram kami. Subscribe dan komentar serta like saudara membuat semangat yang luar biasa bagi tim Mimbar Kristen melayani umat Kristen di Indonesia. Atas nama tim Mimbar Kristen mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.